Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Anak-anak, silakan kalian buka LKS halaman 28. Di bagian atas ada at-tarkib, tata bahasa. Pada saat ini kita akan belajar tentang mubtada dan khobar. Mubtada dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan subjek. Adapun khobar predikat. Mubtada letaknya di awal kalimat. Adapun khobar terletak setelah mubtada. Mubtada dan khobar ini harus rofa. Insya Allah nanti ibu terangkan apa artinya rofa. Pada slide kedua ini anak-anak, kita akan belajar terlebih dahulu istilah dalam bahasa Arab. Al-kalimatu atau kalimah artinya kata. Sedangkan yang disebut dengan kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya adalah al-jumlatu atau jumlah. Jadi, kalau ibu sebut kalimah, maksudnya adalah kata. Kalau ibu sebut jumlah, yang dimaksud adalah kalimat. Nah, kita akan belajar macam-macam jumlah dalam bahasa Arab. Yang pertama, jumlah ismiyah. Dan yang kedua, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu disusun dari mubtada dan khobar. Adapun jumlah fi'liyah disusun dari fi'il dan fa'il. Jumlah ismiyah dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan kalimat nomina, sedangkan jumlah fi'liyah disebut kalimat verba. Pada saat ini kita akan belajar jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena mubtada dan khobar dua-duanya berupa isim. Isim apa, Bu? Ya, isim yang sudah pernah kita pelajari. Ada isim isyarah, isim domir, isim mudzakkar, isim muannas, isim mufrad, musanna, jama', dan ada satu jenis lagi yang akan kita pelajari hari ini. Di slide ketiga ini, kita akan belajar jenis isim berdasarkan kekhususan dan keumumannya. Jadi, al-ismu atau ismun itu ada dua. Yang pertama ismun ma'rifatun atau isim ma'rifah. Dan yang kedua ismun nakirotun atau isim nakiro. Isim ma'rifah dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata khusus. Biasanya dimulai dengan alif lam atau al. Sedangkan isim nakiro itu disebut dengan kata umum. Tandanya adalah huruf terakhirnya berharkat tanwin, baik tanwin fathah, tanwin kasro maupun tanwin dhamma. Contoh misalnya, kursiyun itu isim nakiro, berarti artinya adalah kursi secara umum. Tetapi ketika ibu ubah menjadi al-kursiyu, itu merupakan isim ma'rifah. Artinya adalah kursi itu. Jadi sekarang kursinya sudah khusus, ada kursi yang ditunjuk, kursi itu. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui tanda-tanda i'rab dalam bahasa Arab. Tanda i'rab artinya harkat yang terdapat di huruf terakhir sebuah kata. Jadi dalam bahasa Arab tidak boleh sembarangan memberikan harkat pada huruf terakhir sebuah kata. Harus disesuaikan dengan posisinya. Tanda i'rab ini ada 4 macam. Yang pertama, marfu'un atau rofa. Ini ditandai dengan harkat dhamma pada huruf terakhirnya. Yang kedua, mansubun atau nasab. Tandanya adalah harkat fathah pada huruf terakhirnya. Yang ketiga, majrurun atau jar.
Tandanya adalah harkat kasroh pada huruf terakhirnya. Yang keempat, majzumun atau jazm. Tandanya adalah sukun pada huruf terakhirnya. Pada slide keempat ini, kita akan belajar kaidah untuk membentuk jumlah ismiyah. Yang pertama, mubtada dan khobar harus rofa. Jadi, mubtada dan khobar harkatnya harus dhamma. Ya. Yang kedua, mubtada dan khobar harus sama dari sisi jenis dan jumlahnya. Artinya, kalau mubtada'nya mudzakkar, khobarnya harus mudzakkar. Kalau mubtada'nya muannas, khobarnya juga harus muannas. Itu dari sisi jenis. Dari segi jumlah, kalau mubtada'nya itu mufrad, satu, khobarnya juga harus mufrad. Kalau mubtada'nya musanna atau dua, khobarnya juga harus musanna. Kalau mubtada'nya itu jama' atau banyak, maka khobarnya juga harus jama'. Yang terakhir, mubtada itu harus terbuat atau diambil dari isim ma'rifah yang didahului oleh alif lam. Sedangkan khobar dari isim nakiroh yang ditandai dengan tanwin. Di slide kelima ini anak-anak, Ibu menampilkan contoh mubtada dan khobar yang sederhana yang disusun dari isim isyarah, isim domir, dan isim alam. Di kolom pertama itu yang mudzakkar, di kolom yang kedua itu muannas. Nah, sekarang perhatikan yang isim isyarah. Hadza kitabun. Mana mubtada'nya? Hadza. Khabarnya mana? Kitabun. Nah, mungkin ada yang bertanya, Bu, katanya mubtada harus rofa. Kok hadza harkatnya fathah? Nah, isim isyarah, isim domir, dan isim alam yang ada di slide kelima ini, tiga-tiganya mabniyun, anak-anak. Harus tetap, tidak berubah. Hadza selamanya hadza. Dzalika selamanya dzalika. Hadhihi tidak berubah menjadi hadhihu. Tilka tidak berubah menjadi tilku. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan, kalian coba lihat di kolom isim isyarah yang muannas. Di situ mungkin ada yang akan bertanya, yang di baris ketiga. Hadhihi ainun. Ini adalah mata. Mungkin akan bertanya kalian, Ibu, ainun ini kan laki-laki, tidak ada tak marbutonya. Nah, untuk anggota badan yang berpasang-pasangan anak-anak, yang ada dua, mata kan ada dua tuh ya, itu dianggap muannas. Nah, begitu juga di bawahnya, tilka uzunun. Telinga kan ada dua berpasangan, jadi pakai muannas tilka. Kemudian lihat yang isim domir, huwa tabibun. Muannasnya hiya tabibatun. Anta mujtahidun, anti mujtahidatun. Ya, ingat kalau mudzakkar, kalau mubtada'nya muannas, khobarnya juga harus muannas. Sekarang isim alam. Isim alam ini anak-anak adalah nama. Nama itu tidak boleh dirubah-rubah, sifatnya juga mabni. Mabniyun bahasa Arabnya. Zaidun muslimun, tidak boleh diubah menjadi al-zaidu. Ya, tetap zaidun muslimun. Usamatu mahirotun. Ibu, usamatu kan ada tak marbutonya. Kenapa mahirun bukan mahirotun? Karena usamah itu nama untuk laki-laki. Kemudian yang muannas, perhatikan di baris kedua dari bawah itu ada hindun mahirotun. Kenapa hindun tidak ada tak marbutonya tetapi pakai muannas mahirotun? Karena hindun nama perempuan. Ya, ingat isim alam itu tidak boleh dirubah-rubah juga. Misalnya
Khadijatu dirubah menjadi Khadijatun atau Al-Khadijah, nggak boleh. Khadijatu tajiratun. Ya. Nah, di slide yang terakhir ini kita akan belajar isim yang tadi baru Ibu terangkan. Ya. Al-bustanu jamilun. Perhatikan. Kalau sudah ada al di depan, nu-nya tidak boleh ditanwinkan. Jadi tidak boleh dibaca dengan al-bustanun. Begitu juga jamilunnya tidak boleh ditambah al-jamilun. Jadi mubtada'nya memakai al, isim ma'rifah, kemudian khobarnya memakai isim nakiro. Al-badru toli'un. Mana mubtada'nya? Al-badru. Khobarnya toli'un. Nah, lihat sekarang yang mu'annas. Mungkin kalian akan bertanya mu'annas yang di baris kedua. Asyamsu toli'atun. Karena asyamsu di situ tidak ada tak marbutonya. Mengapa kok pakai toli'atun? Jawabannya adalah karena matahari itu benda langit yang dianggap mu'annas. Ya. Jadi anak-anak, untuk pelajaran mubtada dan khobar ini kalian harus benar-benar mengerti. Kalau tidak mengerti silahkan tanya ke ibu di WA. Ya, kenapa? Karena untuk selanjutnya mubtada dan khobar ini akan selalu dipergunakan di kelas 8 dan di kelas 9. Akan ribet masalahnya nanti kalau kalian tidak mengerti. Ingat peraturannya tadi, kalau mubtada dan khobar harus rofa, kecuali yang mabni, ya. Mubtada dan khobar harus sama jenisnya dan sama jumlahnya. Mubtada dibuat dari isim ma'rifah, sedangkan khobar dari isim nakiroh. Demikian saja, mudah-mudahan kalian mengerti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.